Amin. Lebih sehatnya lagi, kita bolehlah dapat info dan juga tips-tips dari dokter alumni 70 ya. Dokter Ceva dan juga dokter Novik. Silakan dokter Novik, dokter Ceva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji syukur kehadirat Allah bahwa pada sore hari ini alumni 70 lintas angkatan menyelenggarakan halal bihalal virtual. Mungkin klise kalau kita bilang bahwa ini adalah halal bihalal yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu karena pandemi corona. Tapi itu merupakan kenyataan. Oleh karena itu, kalau kita lihat klasemen pertandingan kita pada kemarin sampai jam 12 itu terdapat 37.420 pasien konfirmasi COVID-19 dengan angka kematian sekitar 2.000 sekian. Jadi 5,5% dari yang sakit meninggal dunia. Nanti kita akan mendengarkan dari Dr. Ceva ya. Dr. Ceva ini yang saya banggakan, beliau adalah adik kelas saya, tapi juga merupakan guru saya. Karena beliau sekarang adalah kepala divisi respirologi ilmu penyakit dalam FKUI RSCM. Doa saya dan juga doa seluruh alumni SMA 70 sebentar lagi Dr. Ceva jadi guru besar, Profesor Ceva. Amin. Insya Allah. Beliau akan mungkin memberikan sedikit tips dan trik serta tausiah juga bagi kita semua. Karena beliau juga adalah ustadz. Ini ustadz kami juga. Jadi bisa memberikan tausiah sekaligus motivasi secara spiritual bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 sekarang dalam kaitannya dengan usaha bersama-sama. Karena bukan hanya tenaga medis, ini merupakan upaya bersama dari seluruh umat manusia, berbeda dengan demam berdarah misalnya, atau dulunya adalah hewan ke manusia, sementara COVID-19 ini adalah manusia ke manusia. Tidak mungkin kita mengontrol secara seperti kita melakukan kontrol faktor seperti pada nyamuk. Kita bunuh semua nyamuk Aedes aegypti sehingga menghentikan peredaran dari demam berdarah. Sementara untuk COVID-19 penularnya adalah manusia juga. Oleh karena itu merupakan hal yang demikian pelik dan sulitnya. Semoga Dr. Ceva bisa menjadi simple. Ya, saya tidak berpanjang lebar. Saya silahkan Dr. Ceva Wicaksono Pitoyo, SPPD, konsultan pulmonologi serta konsultan intensive care untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin kita perlu ketahui bersama. Silakan, Dr. Ceva. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi alafa baina qulubina wa asbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman semua sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas diberi kesempatannya saya untuk ngobrol di sini. Saya tidak punya banyak kelebihan, hanya kebetulan mungkin kali ini saya topiknya kebetulan topik yang bidang saya. Terima kasih juga kepada Dr. Novik, ini guru saya dulu bagaimana saya belajar, ketua OSIS tahun 85 dulu, masih pada ingat barangkali. Baik, saya diminta berbicara tentang COVID-19. Saya ingatkan dulu, saya tidak berbicara sebagai gugus tugas, saya nggak minta izin soalnya untuk bicara dulu di sini. Saya bicara sebagai teman sesama alumni 70. Mudah-mudahan kita bisa berbagi. Mudah-mudahan ini bisa mencakup dari kebutuhan semua teman-teman dari berbagai macam latar belakang ya. Mudah-mudahan. Saya juga mencoba untuk membuat simple, artinya sesingkat mungkin walaupun topiknya menjadi sangat lebar sekali. Baik, saya akan mencoba langsung kepada apa yang kita hadapi sekarang. Kita sekarang ini berhadapan dengan wabah coronavirus. Kita tahu bahwa dalam
20 tahun terakhir ini, abad ini itu, satu abad ini, kita sudah berhadapan dengan 3 kali wabah corona. Yang pertama kita kenal dengan nama SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Waktu itu total jumlah kasusnya itu 8 ribuan, kematian 10%-an dari sekitar 800-an meninggal, itu hanya 18 bulan. Yang berikutnya, 2013 kemarin, MERS-CoV itu di Jazirah Arab, di Indonesia cuma kena anginnya, ada 3 orang Indonesia kena, tapi nggak masuk ke Indonesia. Kematian 30%, pandeminya waktu itu 3 tahun, jadi lebih lama daripada SARS, tapi endeminya sampai sekarang. Artinya 1-2 kasus secara sporadik masih ada sampai sekarang. Kita bayangkan sudah 7 tahun. Nah, sementara yang kita hadapi sekarang ini, SARS-CoV atau nCoV ini, itu kematiannya sekarang 6,1%, di Indonesia 6,1 juga. Itu makanya orang sudah mulai pada bilang, kalau pengalaman SARS-nya beres 1,5 tahun, MERS-nya kemarin sampai sekarang masuk ke ada, jangan-jangan SARS yang COVID yang sekarang ini atau COVID-19 ini kita bisa akan terus-terusan ada juga, walaupun kita berharap tidak lagi menjadi pandemi. Jadi ya sporadis lah, kayak seperti orang sakit flu. Ini sebagai perbandingan saja, kalau SARS dulu 800 kematian, angka kita sebenarnya hanya 6,1% untuk COVID-19 ini, jadi lebih kecil daripada MERS yang 30%, SARS yang 10%. Tapi karena jumlah penularannya sangat menular, sekarang sudah lebih dari 6 juta seluruh dunia, lebih dari 300, hampir 400 ribu orang sudah meninggal karena ini. Jadi orang takut karena itu, bukan karena dia sangat mematikan, tapi dia sangat menular. Kalau sudah sampai masuk rumah sakit, maka kemungkinannya menjadi 20% atau 1/5-nya risiko meninggal. Oke, jadi yang disebut sebagai COVID-19 adalah nama penyakit, sementara virusnya adalah SARS-CoV-2, karena yang pertama adalah zaman tahun 2002. Saya ingin cerita dulu buat teman-teman semua, tidak semua dari latar belakang biologi atau kedokteran. Apa sih itu virus? Virus itu adalah makhluk setengah mati, setengah hidup. Dia tidak bergerak, dia tidak punya sayap, jadi nggak bisa terbang, nggak bisa pindah-pindah, nggak bisa jalan-jalan, tidak makan, tidak minum, bahkan dia tidak butuh perkawinan. Tapi anehnya dia nggak kawin, dia bisa beranak. Nah itu hebatnya dia. Aktivitasnya dia hanya mengcopy-copy saja. Jadi kalau saya ibaratkan dia model seperti iKart. iKart tuh nggak bergerak, dia taruh nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak butuh energi, dia nggak butuh apa-apa, hanya dia punya elektromagnet. Begitu nempel di mesin kopi, mesin fotokopi kart, maka dia langsung menghidupkan mesin fotokopi itu, mencetak kopinya banyak-banyak sampai mesin itu rusak. Kira-kira itu sendiri. Di sisi yang lain, kalau kartu itu dibiarkan, maka lama-lama dia katakanlah kena matahari, lama-lama dia mati sendiri atau rusak sendirinya. Virus juga begitu. Dia butuh waktu hanya beberapa jam sampai beberapa hari untuk kemudian dia mati sendiri kalau dia tidak ketemu sama manusia atau hewan tempat dia nempel, dia memperbanyak diri. Karena itulah kemudian timbul yang disebut, barangkali sama-sama kita dengar, tentang herd immunity ya. Herd immunity ini adalah sama seperti kalau kita vaksinasi banyak orang. Jadi kalau ibaratnya ini merah ini adalah mereka yang terinfeksi, sementara yang kuning adalah yang kena imunisasi, baik imunisasi disengaja maupun alami, artinya tertular ringan tapi kemudian dia sembuh. Kita sekarang tidak ada vaksinnya, jadi kita hanya berharap pada yang tertular ringan sembuh itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa kalau ada orang yang tertular, sementara yang lingkaran ini dianggap aja satu rumah ya. Kalau ada orang yang tertular, orang satu rumahnya hanya satu orang yang tervaksinasi, maka kemudian orang serumah yang lain akan ikut tertular dan merah. Itu kalau tidak divaksinasi. Tapi begitu divaksinasi, maka kemudian satu rumahnya ternyata sudah tervaksinasi, tetangganya bisa tidak tertular karena dia tidak bisa menularkan ke orang lain yang bisa kemudian, tadi Dr. Novik sampaikan, dia bisa melompat karena hostnya adalah sesama manusia. Ini yang ditargetkan dari imunitas. Kita berharap kalau imunitasnya banyak, maka dia tidak bisa menyebar. Memprediksinya gimana? Caranya sih kata orang epidemiologi, 1 kurang 1 dibanding risiko penularan. RO itu adalah R0 itu yang banyak dibicarakan sekarang adalah risiko penularan. Jadi kalau satu orang nularin berapa? Kalau satu sakit nularin 1, R-nya itu 1. Tapi kalau satu orang nularin 3, maka R-nya 3. Nah, kalau campak, satu orang itu biasanya nularin 20 orang sekelilingnya. Makanya kalau suka ada orang bilang, kalau satu rumah ada yang sakit campak 1, maka tunggu sampai seluruh rumahnya kena, baru berhenti itu nularnya. Maka dia butuh 95% orang untuk tervaksinasi, baru kemudian tidak menular. Nah, COVID ini satu orang nularin 3. Sehingga kemudian kalau dihitung-hitung kita butuh 70% orang tertular untuk kemudian, ya tapi asal survive ya, untuk kemudian dia tidak menular lagi. Sekarang dihitung aja, 260 juta penduduk Indonesia, 70%-nya berarti berapa itu?
udah 230 juta, harus kontak dulu semua, baru kita dapat herd immunity. Ini yang kemudian mengerikan kita semua. Nah, yang masalah lain pada herd immunity adalah kopi RNA virus itu sendiri seringkali tidak sempurna. Jadi sel manusia yang mengkopi virus itu seringkali tidak lengkap. Jadi akibatnya kadang-kadang imunitas tubuh tidak efektif lagi karena pada awalnya misalkan imunitas ini dia mengembangkan diri untuk bisa menangkal virus dengan cara mengembangkan alat penangkap tangannya virus. Kebetulan anaknya virus itu mutasi, dia menjadi virus tak bertangan, cacat. Nah, untungnya yang cacat ini menjadi tidak virulen kan, tidak berbahaya, tapi dia nggak bisa dibunuh oleh imunitas kita. Nah, kalau kebetulan anaknya bukan tidak punya tangan, tapi malah bertanduk, lah repot dia. Dia lebih virulen, tapi kekebalan kita nggak menangkap. Ini kadang-kadang menyebabkan imunisasi menjadi tidak berlaku lagi setelah terjadi mutasi atau tahun depannya misalkan. Nah, karena itulah orang mulai berpikir jangan-jangan kalau pandemi ini selesai, kita mesti hidup di zaman di mana ada endemi, artinya sehari-hari ada 1-2 kasus sepanjang tahun. Akibatnya kita mesti siap-siap dengan kehidupan baru, makanya disebut sebagai new normal itu. Sekarang ini saja sudah pasti lebih dari 6 varian dalam waktu hanya 6 bulan. Cepat sekali mutasinya. Nah, ini kita bicara lalu bagaimana kita hidup baru ini. WHO bilang syaratnya kalau kita mau menghidupkan kembali masyarakat keluar dari karantina, keluar dari PSBB, itu angka penularan mesti di bawah 1. Jadi 1 orang nggak boleh nularin lebih daripada 1 orang. Sistem kesehatannya mampu, jadi kalau ada yang sakit berapapun bisa ditangani. Jangan sampai kemarin di awal-awal tuh kadang-kadang, jangankan di Indonesia, di Italia saja orang milih. Kalau ada 2 orang masuk, bednya cuma 1, siapa yang mau dikorbanin? Kadang-kadang yang dikorbanin terpaksa yang umur 90 tahun. Udahlah, itu hidupnya udah tinggal bentar lagi. Jadi yang diselamatkan yang muda lagi. Kita kan nggak pengen begitu, tapi itu kenyataannya kadang-kadang harus terjadi di awal-awal kalau masyarakat atau tenaga medis kita nggak cukup. Nah, syarat yang lain adalah wabah harus bisa ditekan di tempat yang kerentanannya tinggi, terus langkah pencegahan harus ada, pengendalian carrier harus ada, terus pakar dilibatkan. Nah, yang terbaru ini mereka minta untuk Indonesia, mereka menyatakan tolong bahwa isolasi harus bisa dilakukan dengan cepat, setidaknya 80% kasus harus dilacak ketika kontaknya ada dalam 72 jam, terus kemudian bisa dipastikan orang itu selalu mencuci tangan, kemudian aktivitasnya jelas seperti jarak fisik dan seterusnya, itu mereka minta sebelum kita bisa melakukan. Kita sendiri di Indonesia ini sudah punya 11 indikator. Ada kasus harus turun, jumlah yang meninggal harus turun dulu, jumlah kasus positif juga berkurang, yang tersangka berkurang, kemudian laboratorium harus semakin nambah, artinya kalau laboratorium semakin nambah berarti pemeriksaan kita semakin baik, semakin banyak itu maksudnya. Positivity rate-nya pada saat kita makin nambah harus sedikit, jadi kalau banyak diperiksa tapi dikit kan berarti yang sakit memang sedikit, bukannya nggak ketahuan. Tapi terus terang memang pada pelaksanaannya ini menjadi sulit, karena pemerintah baik pusat maupun daerah seringkali kemudian merasa butuh, udah nggak bisa nih masyarakat nggak tahan, nggak bisa lagi, harus segera berekonomi, beraktivitas. Sementara syarat ini dipenuhi, itu butuh waktu yang cukup lama. Ini saya ingin menunjukkan data kita terakhir. Kalau yang saya tulis merah ini adalah syarat yang belum terpenuhi, yang hijau itu yang terpenuhi. Jujur aja secara nasional kita hanya punya 2 parameter yang terpenuhi, sisanya belum. Nah, ini yang kemudian kita harus hati-hati, tidak semua daerah bisa melaksanakannya. Kita sudah punya kriteria pada semua daerah, tapi memang semua daerah punya hak sendiri. Kita bilang mestinya kriterianya begini. Tapi kalau daerah bilang, udah besok saya selepas PSBB, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sekarang bagaimana gambaran kasus COVID di Indonesia. Saya ingin menunjukkan ini gambaran COVID di Wuhan, dalam 3 bulan waktu itu mereka resolusi. Jadi kasusnya tambah-tambah, ini kumulatif, jadi nggak mungkin turun ya, kalau mendatar berarti habis. Nah, gambaran kita adalah seperti ini. Gambaran kita yang seperti ini, itu mirip gambaran Wuhan dalam waktu 1 bulan pertama. Ini yang kita capai dalam 3 bulan. Sekarang kita bayangin aja, Wuhan 3 bulan jadi stabil. Kita dalam waktu 3 bulan pertama ini saja, gambaran kita seperti Wuhan 1 bulan. Kesannya kalau kita ngikutin pola ini terus berarti 3 kali 3 kan, sebulan seperti ini, bulan depan seperti ini, kemudian baru 3 bulan lagi ke depannya lagi, artinya 9 bulan kita baru resolusi. Apa benar kita akan 9 bulan mengalami ini masalah ini semua? Allahu alam. Tapi kalau kita pinjam kurva ini ya seperti itu. Nah, ini saya mencoba menggambarkan gambaran day to day ya, setiap hari kasusnya. Ini bisa turun kalau nanti berkurang. Ternyata kita masih naik terus, setiap hari kasusnya jumlahnya setiap hari berbeda-beda, tapi masih nambah. Tapi berita bagusnya yang sembuh juga makin nambah, terus ini kita walaupun tipis kita lihat kematian makin turun.
Nah, syaratnya bagi mereka yang boleh ketularan 70% tadi, kalau imunitas 70% boleh kita nggak akan ketular, siapa saja? Yaitu yang kalau ketularan dia adalah selamat, gitu kan? Jadi itu yang boleh kena 70%. Siapa? Yaitu yang tidak punya keadaan penyakit beresiko, tidak punya penyakit lain yang akan bisa menyebabkan kekebalan nggak timbul, tidak punya carrier pembawa virus, fasilitas kesehatan juga lengkap. Itu syarat-syaratnya. Siapa mereka itu? Nah, kita tahu 80% kasus itu akan ringan. Ini yang akan kita harapkan orang ini yang menjadi imunitas. Tapi jadi masalah 20% harus rawat rumah sakit. Siapa 20% ini? Itu belum ada yang jelas. Tapi kita punya angka di atas 80 tahun atau 60 tahun. Yang jadi masalah di Indonesia ternyata di atas 50 tahun. Artinya di atas 50 tahun sudah beresiko. Jadi, bahasa kasarnya kalau kita mau lepas PSBB, kalau kita mau betul-betul hati-hati, yang 50 tahun ke atas nggak boleh keluar. Kayak kita ini, kayak saya kan udah di atas 50 tahun ya Dr. Novik ya. Nah itu kalau mau tegas nggak boleh keluar. Terus siapa yang cari makan? Siapa yang ekonominya harus bergerak? Ya itu anak-anak 18 sampai 40 tahun. Nah gitulah baru keluar. Udah gitu syaratnya 18-40 tahun itu bukan punya penyakit ginjal, punya penyakit jantung, nggak boleh, nggak ada diabetes, nggak boleh gemuk lagi. Obes ini saya lupa nulis. Nggak boleh imunokompromis. Itu semualah yang kemudian menggerakkan. Bisa nggak kita bagi klaster masyarakat kita, kelompok ini yang kerja, sisanya yang di rumah, sisa yang sembunyi? Kayaknya agak susah. Apalagi ternyata laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Kita nggak tahu, mungkin karena faktor banyak yang keluar kali ya, tapi sementara sih datanya gitu. Nah, yang berikutnya saya ingin ingatkan gejala klinik. Gejala klinisnya itu pada pasien COVID ini, kalau dulu kita belajar di Cina, itu yang demam, batuk, pilek. Tapi ternyata kasus saya yang pertama, saya udah 3 kali loh ini kena isolasi. Kasus saya yang pertama itu di awal. Kasus Jakarta di Indonesia pertama tanggal 2, tanggal 6 saya udah kena isolasi pertama. Itu gara-gara saya kontak dengan 3 pasien open, jadi nggak ada pelindung, nggak apa, zaman kita belum ngerasa ada virus masuk, nggak ada pelindung, kontak dengan 3 orang. Orang yang pertama, kenapa saya tidak sangka? Karena kita bayangkan COVID adalah demam, batuk, pilek. Yang pertama datang ke saya itu adalah kolik atau sakit perut, kemudian yang berikutnya masuk dengan gejala jantung. Yang masuk dengan gejala jantung ini adalah suami dari pasien yang pertama. Baru kemudian 3 hari kemudian saya ditelepon sama dinas kesehatan, saya dikasih tahu pasien kamu kontak positif, dan besoknya saya dikasih kabar hasilnya pasien kamu positif. Dari situlah kemudian saya kena isolasi, walaupun saya nggak ketularan, tapi kan protokolnya kontak langsung isolasi. Ini membuat kita belajar bahwa nggak semua orang yang batuk pilek saja, kadang-kadang sakit perut, mencret saja itu masih bisa COVID. Yang berikutnya ini adalah bahwa yang menjadi sulit adalah kontak penularan itu bisa tidak ketahuan. 10% ini di Australia. Mereka cari kontaknya dari mana, bisa nggak ketahuan karena ada orang yang bisa menularkan tanpa gejala. Di Indonesia mungkin lebih besar lagi. Nah, ini orang yang contoh adalah kasus di mana orang yang tidak bergejala, itu bisa sampai sembuh, itu sempat nularin kepada saudara-saudara yang lain. Nah, penularannya bagaimana? Penularan yang paling utama itu adalah dari semburan, embun yang keluar dari mulut kita. Ya, dari batuk, dari bicara, makin bersin, makin jauh kita nularin. 1 meter kalau kita bicara, kalau batuk lebih jauh lagi, kalau bahkan sejauh-jauhnya itu kadang-kadang ada yang mendapatkan masih 8 meter, masih bisa. Jalur yang lain bisa dari tinja tangan, jadi dia bisa keluar dari semua mukosa. Mukosa itu daerah yang sambungan dalam dari kulit, seperti hidung, mulut, dan tentu adalah dubur. Tapi dubur aman, karena dubur kan selalu tertutup. Ya, nah karena itu gimana caranya? Ya jaga jarak kita dari semburan orang, jaga tangan kita jangan kena semburan orang, jangan sampai ke muka. Nah ini bagaimana kalau kita bikin proteksi dengan penjarakan ternyata nggak bisa 0%, dia masih bisa menularkan 2,5%. Ya masih ada risiko, tapi lumayan kita berusaha lah maksimal. Face mask ternyata masih sisa 3,1% dari harusnya dia bisa menular. Kalau tanpa face mask 17%. Proteksi mata juga bisa mengurangi jauh. Karena itu kalau mau keluar, kita nanti mau hidup beraktivitas lagi, tetap jaga jarak, pakai face shield, kalau perlu pakai face mask. Nah ini lagi, temuan banyak penelitian menunjukkan bahwa virus masih bisa ketemu di karton 1 hari, di plastik bisa sampai 5 hari. Jadi sebetulnya kalau plastik itu digantung, tidak disentuh-sentuh, dalam 5 hari dia sudah nggak akan ada virusnya lagi. Tapi penelitian terbaru yang berita bagusnya adalah kadang-kadang RNA yang kita temui itu tidak hidup lagi. Jadi mungkin virus sudah lebih cepat mati walaupun bangkainya masih ada. Jadi belum tentu akan selama ini sebetulnya. Nah, sekarang bagaimana jangan menularkan? Prinsip umum dalam pencegahan COVID inilah jangan menularkan. Yang kedua, jangan menular dan tertular. Yang ketiga, jangan tertular.
Kalau jangan menularkan gimana? Kalau pulang dari daerah yang berisiko COVID, pulang dari daerah, pulang dari rumah sakit, tolong memiliki kepedulian sosial. Jangan keluar rumah. Kalau bisa karantina sendiri. Kalau batuk bersin, tutuplah pakai tisu yang tebal atau yang langsung dibuang. Nah ini kan kita halal bihalal ya. Kita mengingatkan buat orang yang habis puasa, itu Ramadan itu kan katanya kita diajari untuk jadi takwa, ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan katanya gitu. Al-Baqarah itu menyatakan bahwa kamu kalau puasa Ramadan itu tujuannya supaya jadi takwa. Apa tuh takwa? Takwa itu kan takut ya, takut tidak disayang sama Allah, takut menyakiti manusia, takut berbuat zalim. Jadi selalu berhati-hati dalam berbuat dan beribadah. Jadi mestinya orang yang habis Ramadan itu lebih berhati-hati, jangan sampai dia menyakiti orang. Nah, yang jadi perintah Allah adalah Allah melarang orang untuk melakukan sesuatu yang merusak. Ya, kalau sampai di ayat Al-Maidah-nya 32 ini, saya ingin mengambil yang belakangnya. Di situ dikatakan fa'akana faqatalan nasa jami'an. Famangkana ahya nasha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jadi kalau siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, menjaganya dia dengan jadi sakit dan jangan meninggal, maka seolah-olah dia menjaga seluruh kehidupan manusia di dunia. Jadi ini mesti semangatnya harus seperti ini. Jadi kita tidak keluar, kemudian tidak tertular, bukan supaya karena kita nggak takut mati, tapi kita harus berpikir jangan sampai kita bikin orang lain akan sakit atau tertular. Yang berikutnya, jangan menularkan, jangan tertular. Caranya pakai hand sanitizer. Kalau kita punya toko, kita punya usaha, usahakan hand sanitizer bisa terlihat dan mudah diambil oleh masyarakat umum. Pakai masker, penjarakan kalau bisa di atas 1,5 meter. Kalau perlu jaga 8 meter, tapi mungkin nggak selalu mudah. Paling tidak di atas 1,5 meter deh. Isolasi, PSBB. Salam sekarang nggak bisa cipika-cipiki lagi. Ini salam corona, barangkali caranya ya kita buatlah. Terus jangan tertular, jangan pergi ke tempat yang terjangkit. Hindari memegang muka, pakai face shield, tadi saya sudah sampaikan. Nah, buat orang Islam diingatkan bahwa kata Rasul adalah at-taunu ayah. Taun atau wabah itu adalah ayat. Maka perintahnya adalah fala tadkhulu 'alaiha wa idza waqa'a barodi wa antum biha fala tafaru minha. Jadi, kalau ada wabah, jangan masuk ke tempat wabah. Sebaliknya kalau kamu sudah terlanjur di wabah, ya jangan keluar. Gimana kalau risiko meninggal? Ya sudah, itu risiko kamu. Itu adalah orang yang menjaga, jangan sampai orang di luar tertular. Karena itu saya terus terang aja, saya dulu berkuat-kuat ketika bulan Januari atau bulan Maret awal kita punya satu kasus, saya bilang Jakarta mesti di lockdown. Kenapa? Nggak boleh orang keluar Jakarta, karena keluar Jakarta seluruh Indonesia kan bisa tertular, dan itu yang terjadi sekarang ini. Yang berikutnya adalah bagi mereka yang punya kebijakan, mereka yang bekerja pemimpin kantor, pemimpin lingkungan, bikinlah edukasi untuk berjarak sosial, bikin edukasi untuk pelatihan itu, maksudnya untuk edukasi masyarakat untuk cuci tangan, jarak sosial, bikin poster atau bikin TV media. Nah ini cara cuci tangannya. Cara cuci tangan itu 20 detik sampai 40 detik. Kalau pakai hand rub 20 detik, kalau air biasa 40 detik. Yang kita lihat ya, bukan hanya sekedar mengusap tangan, tetapi sela-sela jari, kemudian kan telapak tangan ini tidak rata ya, ada cekungannya. Nah itu diambil atau diperbaiki dengan cara seperti ini. Dengan cara yang melipat tangan. Kemudian jangan lupa yang seringkali tidak kena adalah jempol, maka jempol juga diusap, diputar-putar, terus kemudian ujung jari tangan juga seringkali miss. Nah, ini bagaimana kalau customer service, orang punya usaha, customer service itu bagaimana? Minta pakai masker dan handscoon, bikin protokol untuk pakai masker dan handscoon. Idealnya masker harus ganti tiap 4 jam, atau kalau tiap betulkan, jadi betulkan masker berarti masker nggak bisa dipakai lagi. Kalau setiap kali ngelepas masker, tangan mesti cuci tangan. Masker jangan disentuh-sentuh. Kalau bisa, bikin pelindung, loket ya, loket plastik atau kaca. Terapkan thermal scanner tiap kali orang masuk ke wilayah kita, kantor kita atau apa. Kemudian sediakan tisu yang mudah terlihat untuk bisa menutup. Kalau bisa gunakan touchless panel. Jadi kalau kami misalkan di tempat rumah sakit itu sudah mulai buka pintu itu nggak disentuh, pakai lewat tangan melambai pintu kebuka. Nah ini kalau bisa dilakukan mungkin akan bagus sekali kalau begini. Terus buat penanda jarak untuk di lift, di tempat orang ngantri. Batasi juga orang masuk ruangan. Silakan menunggu di luar kalau penuh. Jadi dibikin hitung berapa kapasitas satu ruangan. Terus melayani per pelanggan itu jangan terlalu
lama. Jadi segera percepat, yang penting dia segera bergerak. Terus kemudian kalau bisa kalau sempat gitu ya, kalau misalkan tidak memakan waktu, coba diidentifikasi ini orang ini ada resiko nggak. Kalau dia bilang saya baru pulang dari rumah sakit, diajak ngobrol, nah ini apa yang dia serahkan, entah itu uang atau barang atau apa, jangan kita sentuh secara langsung. Atau kalau nyentuh kita cuci tangan sesudahnya, pakai hand rub bisa. Atau kita pakai handscoon sekali buang kalau dia ada kecurigaan seperti itu. Termasuk kalau kita pick up ya, kan ada layanan pick up, barangkali ada usaha yang ngambil ke rumah orang, itu juga gitu. Nah, kalau nyuci gimana? Ini barangkali ada ibu-ibu yang nyuci. Ya, jangan menyentuh barang cucian sebelum tanpa handscoon yang belum dicuci. Terus jangan biasakan tebar-tebar kainnya itu. Kalau bisa diusahakan cuci dengan suhu setinggi yang mungkin oleh fabriknya. Jadi fabrikasinya butuh mengizinkan sampai suhu berapa. Kalau bisa di atas 60 derajat, tapi kalau nggak bisa oke. Siapa yang mesti dicuci begini? Mereka yang pulang kerja. Kalau yang work from home ya silahkan nggak usah. Tapi buat yang pulang kerja, perlakukan seperti ini. Keringkan semaksimal mungkin. Kemudian setelah itu alat-alat semua harus didesinfektan. Bagaimana alat desinfektan untuk meja, untuk alat-alat perabotan kita? Itu kalau yang sederhana kita pakai bleach aja ya, klorin itu sepertiga cangkir dicampur 4 liter. Itu sudah dipakai buat ngelap-ngelap udah bisa. Tapi kan bleach itu korosif ya. Jadi kita bisa pakai desinfektan yang lain, bisa pakai yang isinya kuat amonium atau alkohol 65% itu udah cukup. Untuk yang berpori seperti karpet, yaitu kontaminasinya dibersihkan dulu, setelah itu bersihkan pakai air panas semaksimal mungkin. Terus gimana kalau kantor kita ada yang tiba-tiba ketahuan positif? Kalau yang tiba-tiba ketahuan positif, kosongkan selama mungkin. Pindahkan dulu kerja tempat yang lain, orangnya nggak boleh masuk, kosongkan minimal 24 jam, setelah itu desinfektan. Dibersihkan dengan alat-alat yang dengan tadi ya, desinfektan rumah sakit atau kita bikin aja dari klorin. Baru kemudian boleh dipakai lagi. Nah, karyawan kalau bisa ukur suhunya, ajari pakai masker, ajari cuci tangan, begitu ada yang sakit, termasuk sakit perut dan diare, rumahkan. Kalau ada pulang dari kampung, nah ini dia. Kalau terpaksa, ternyata kan kita minta tidak masuk dari kampung, ternyata pulang juga dari kampung, ya udah periksa swab sama rapid saja. Ini tidak 100% menjamin, tapi kita berusaha semaksimalnya. Terus kemudian untuk kalau berpergian, kalau pakai kendaraan umum, awasi lingkungan kiri kanan, termasuk drivernya. Ada tanda-tanda dia sakit, mendingan keluar deh turun. Ya, jangan ke pasar hewan saat ini kalau bisa, karena ternyata kemarin kabarnya di Beijing juga sudah mulai ada second strike gara-gara sumbernya dari pasar, lagi-lagi pasar hewan. Ini saran saya untuk meminimalisir risiko kerugian suatu kantor. Kalau bisa, jangan punya petugas yang terampil hanya satu. Kalau kita punya pegawai, punya toko, atau punya hal-hal yang sifatnya pelayanan, misalkan punya laundry gitu deh. Jangan cuma hanya satu orang yang mampu. Tapi kalau bisa beberapa orang, sehingga ketika satu nggak bisa masuk, gantian yang lain masih bisa masuk. Usahakan kurangi karyawan yang masuk, tetapi roda usaha kita tetap berjalan. Terus bagaimana jenazah? Sampai sekarang jenazah itu nggak menularkan. Kenapa? Karena jenazah nggak batuk. Tapi jenazah bisa menularkan kalau kepegang. Habis kita pegang, ke tangan kita ke muka. Karena itu, maka jenazah boleh dilihat, tapi jangan disentuh. Dilihat dari jauh. Itu yang mungkin diingatkan. Walaupun protokol kita memang membuat jenazah itu sekarang itu ditangani terpisah, kemudian masyarakat atau keluarga menjadi sulit masuk. Kenapa? Karena susah jaga orang untuk kalau melihat keluarganya nggak meluk, nggak nangis-nangis. Tapi kedepannya kalau ke depan kita bisa buat seperti ini, mungkin kita bisa ngomong sama petugasnya, saya ngerti kok protokolnya, saya mohon izin untuk melihat 1-2 meter saja orang tua saya barangkali gitu ya, tapi saya janji nggak nyentuh. Nah itu mungkin bisa menolong. Nah kalau buat ada yang harus mengurus, itu harus APD lengkap, seluruh tubuh ketutup. Kemudian yang saya ingatkan adalah bagi mereka yang mengurus pakai APD lengkap, itu yang seringkali ketularannya bukan dari jenazahnya secara langsung, tapi dari melepas APD-nya. Gara-gara APD-nya itu kontaminasi, kemudian kita pegang sembarangan ke tangan kita, ke muka kita, itu yang menularkan. Jadi yang berisiko menularkan adalah membuka APD-nya. Karena itu pakai APD, bukanya harus hati-hati. Inilah cara membuka APD, intinya adalah jangan ke muka kita. Setiap tahap membuka baju, cuci tangan. Buka tutup kepala, cuci tangan. Buka masker, cuci tangan. Dan kemudian ketika buka masker, usahakan masker itu jangan dibuka ke arah balik ke muka. Jadi bagian bawahnya dibuka dulu. Kan ada 2 tali tuh.
tali yang bawah dibuka dulu sehingga kemudian ketika dibuka masker tetap madep ke depan, baru kemudian yang depannya dibuka. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan langsung kepada pembersihan setelah prosesi. Jadi kalau ada mengurus jenazah, lingkungan terus dibersihkan dengan standar pembersihan seluruhnya, pakai backclean atau standar rumah sakit. Kalau kita terpaksa harus melakukan itu. Nah, terus pencegahan pribadi gimana? Pencegahan pribadi adalah imunisasi. Teorinya adalah kalau imunisasi penyakit yang lain, kalau pneumonia, influenza, itu membuat mukosa kita rusak sehingga virus lebih mudah masuk. Jadi kalau kita imunisasi, harapannya kita lebih, walaupun bukan imunisasi COVID ya, kita harapan lebih kuat. Kemudian suplemen nutrisi. Ini untuk memperbaiki kekebalan kita. Tidak menjamin virus itu tercegah, tapi memperbaiki kekebalan, baik vitamin C, protein, vitamin A, vitamin E, vitamin D, zat besi, magnesium, itu bisa dilihat, silahkanlah kalau mau cari-cari suplemen. Nah, untuk syarat pembukaan sekolah, dari WHO menyatakan yang penting syarat new normal terpenuhi. Rinciannya, saya nggak bahas di sini, kepanjangan. Nah, kebetulan kayaknya teman IPA 7 itu kayaknya tanggal 19 mau bikin ya. Dodit ada nggak di sini? Nah, itu kayak mau bikin. Silahkan digabung acara itu. Nanti deh, itu kita bicara untuk urusan sekolah sama anak-anak. Ya nggak ada deh. Baik, mungkin itu yang saya bahas kali ini. Mudah-mudahan nggak bosen, cukup lama. Bila itu kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Dr. Ceva atas semua yang disampaikan begitu komprehensif. Dan bahkan mungkin ini materi ini diperlukan buat teman-teman alumni 70 yang siap-siap membuka usahanya dalam era new normal ini ya. Bisa menjadi suatu acuan protokol bagaimana cara kita untuk menghindarkan. Suara saya nggak kedengeran ya? Bagaimana? Suara saya kedengeran? Oke. Ya, kita punya waktu 5 menit untuk tanya jawab nih. 5-10 menit. Ada 3 pertanyaan yang tadi sudah beredar di chat. Satu dari Mas Bams Ray 7084 katanya, bagaimana, apa bedanya sih bakteri dengan virus? Mana yang lebih susah diatasi, kata Om Bams. Yang kedua dari Om Malik. Om Malik bilang, kalau misalnya saya radang tenggorokan, kemudian agak sesak napas, apakah kalau di swab pasti positif COVID? Ya, kemudian dari Om Adi Lazwardi 86 nih, informasi ke keluarga di rumah sakit Indonesia katanya agak kurang ya. Jadi misterius tuh pasien masuk kemudian ini apakah COVID atau bukan, itu masih misterius. Tidak ada media yang bisa menyampaikannya apakah secara langsung disampaikan oleh dokternya dan sebagainya. Ya, perkembangan kondisi pasiennya terutama. Ya, itu sampai beliau mengkritik juga kalau bisa impor aja dokter dari luar negeri katanya begitu. Padahal Dr. Ceva udah begitu pakarnya. Silakan Dr. Ceva jawab 3 ini dulu mungkin. Baik, pertanyaan. Nah, seperti yang kita bayangkan Dr. Novik ya. Jadi memang harus dijelaskan dari awal kelihatannya teman-teman ini semua. Jadi bakteri sama virus. Virus lebih kecil. Bakteri udah lebih berbentuk, gambarnya gitu aja deh. Nah, kalau orang mengenal antibiotik, itu sebetulnya nama lainnya antibakteri. Jadi kita punya obat. Untuk antivirus, relatifly kita nggak punya obat yang efektif. Seringkali virus bisa efektif kalau diobati di masa dini, 1-2 hari sakit, tapi kalau telat, relatif nggak bisa diobati. Untungnya satu hal, virus itu biasanya sembuh sendiri. Jadi kalau bakteri tidak bisa sembuh sendiri, bakteri harus diobati, tapi kita punya obatnya. Kalau virus itu tidak ada obatnya, atau relatif obatnya tidak efektif, tidak terlalu efektif, tapi dia bisa sembuh sendiri. Syaratnya kalau sakit virus cuma satu. Syaratnya cuma satu. Jangan mati sebelum sembuh. Nah, itu dia tuh. Jadi kalau virusnya itu sakitnya bikin sakit 7 hari, tolong bertahan hidup 7 hari, insya Allah hari ke-8 baik. Kalau virusnya itu bikin sakit 3 minggu, tolong bertahan 3 minggu, karena pada hari ke-22, dia akan baik. Nah, kira-kira kalau virus begitu. Yang berikutnya. Bentar, Dr. Ceva. Ya. Ini mengenai virus ini, angka kematian Dr. Ceva bilang sekarang 5,5% ya. Sekarang ya yang untuk hari kemarin ya 5,5% kira-kira ya, nggak sampai 10% dari yang sakit. Apakah itu menunjukkan ada berita optimis dari dunia medis bahwa kita sudah mulai bisa menyembuhkan COVID-19 ini sehingga
kita semua nggak khawatir nih. Walaupun saya kena, kalau insya Allah saya sehat, saya daya tahan saya kuat, saya bisa sembuh. Gitu. Apakah ada optimisme ini, Dok? Ya, jadi kalau melihat angka awal itu nggak bisa dinyatakan sebagai fasilitas kesehatan lebih baik atau lebih buruk. Kita dulu angka awalnya waktu zaman di dunia ini masih sekitar 4%, angka kita sampai 9%. Kita dibilang bahwa kita fasilitas kesehatannya buruk. Tapi ternyata di Italia kematiannya 14%, di Inggris 14%. Itu salah satunya bukan karena fasilitasnya buruk, tetapi karena memang komposisi masyarakatnya. Orang tua banyak, orang rentan banyak di sana. Jadi makanya angkanya tinggi. Tapi kalau kita melihat penurunannya, bukan angka awal ya, tapi penurunannya. Jadi modalnya 14%, dia turun jadi 5%. Atau kita dari 9% turun 5%. Nah itu berita baik, artinya kapasitas kemampuan medis kita, fasilitas medis kita meningkat. Itu yang bisa kita lihat. Jadi Adi jangan khawatir ya. Insya Allah bahwa perkembangan dunia medis di Indonesia sudah cukup sophisticated ya untuk bisa mengatasi ini secara perlahan walaupun mungkin banyak misteri yang belum kita pecahkan ya. Insya Allah dokter-dokter Indonesia bisa mengatasinya. Mungkin nah, kita udah lebih rendah dari dunia. Alhamdulillah 6,1 kita sudah di bawah 6. Amin. Yang tadi radang dok, yang radang tenggorokan pasti positif nggak? Enggak. Jadi kalau orang radang tenggorokan itu kalau di swab belum tentu positif. Yang pertama karena radang tenggorokan sebabnya banyak. Corona hanya salah satu. Yang paling sering malah influenza yang lain. Tapi di zaman pandemi gini, karena influenza yang lain tidak bikin mati, sementara COVID bikin mati, terpaksa kalau radang tenggorokan diperlakukan sebagai curiga COVID dulu, namanya ODP. Nah, kalau dengar-dengar istilah ODP itu apa? ODP ini adalah mereka yang radang tenggorokan di Jakarta. Kalau radang tenggorokan di Tegal, yang daerah hijau, belum ODP. Tapi kalau di Jakarta, ODP. Salah sendiri jadi orang Jakarta. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, orang yang seradang tenggorokan COVID pun di swab itu hanya positif pada kira-kira 70-90% kasus. Jadi dari 10 orang yang saya swab padahal dia COVID, itu 1 orang mungkin tetap negatif. Kenapa? Karena kita mencari virusnya. Kan dicolek gitu tenggorokannya, terus dicari virus yang nempel di situ. Itu persis sama seperti kita nyari tikus di kamar. Kalau kita nyari, nggak ketemu, itu kemungkinan besar tikusnya nggak ada, 90% kemungkinan. Tapi kan masih ada 10% kemungkinan tikusnya nyelip di sembunyi dan kita nggak nemu. Itu masih bisa. Jadi memang kemungkinan itu masih ada, tapi ya nggak selalu. Yang berikutnya saya langsung ya, itu kalau nggak salah kalau keluarga masuk, kemudian dicurigai COVID, kita nggak jelas beritanya, jadi confirm atau enggak, kemudian gimana keadaannya nggak jelas gitu ya. Ya, itu sebabnya makanya kami kalau di RSCM, kami sekarang punya awal mulanya sih dari dokter, terus terang bukan dari sistem ya, bukan dari rumah sakit, bukan. Ada dokter yang kemudian berinisiatif membelikan tab, ditaruh, kemudian ditaruh pula tab di luar, di tempat keluarga berkunjung pada jam yang ditetapkan. Nah, kemudian ada dokter yang di dalam yang bergerak ke satu pasien di tab, kemudian pasien bisa ngobrol, bisa ngelihat. Setelah selesai dia pindah ke pasien berikutnya terus gitu, sehingga kemudian pasien bisa komunikasi. Walaupun belakangan kita juga sudah melihat ternyata pasien bawa handphone sendiri-sendiri ya, jadi dia bisa kontak sama yang di luar. Nah, kemudian kita juga di beberapa rumah sakit sudah mulai untuk memberikan pojok sahabat namanya, jadi memberikan kesempatan untuk orang bertanya. Itu sudah, tapi memang harus diakui itu tidak semua rumah sakit punya kemampuan itu. Kadang-kadang mereka tidak punya social worker-nya, kadang mereka nggak punya psikolognya, kadang mereka nggak punya humas yang cukup. Rumah sakit di Indonesia kan apalagi di daerah-daerah itu sulit. Ya, baik, ini masukan nanti ke depannya kita akan makin sosialisasikan, tapi di berbagai rumah sakit utama sih rasanya sudah mulai kita siapkan. Ya, Om Denny, Om Dharma, apakah kita mau terima 1-2 pertanyaan lagi dari audiens atau bagaimana? Baik, Dr. Novik, Dr. Eva, ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin kita bisa lihat lagi ke depannya, dan juga mungkin satu hal aja yang mau bisa kita kasih tahu bahwa materi yang tadi diberikan oleh Dr. Ceva, apakah bisa kita miliki bersama? Boleh, aku share kemana nih? Nanti share ke Mas Mbong aja, mungkin ya, Mas Mbong ya. Di sini aja, bisa langsung sini ya, di chatnya. Bisa langsung di-share di sini, karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan banyak, dan ini apakah bisa memiliki data-data seperti tadi? Gitu. Coba dicari dulu bisa nggak ya?
Terus kemudian yang berikutnya, ini ada banyak pertanyaan ya. Ini juga bisa nggak nih chat ini bisa di apa ya, di copy gimana caranya ya? Jadi nanti mungkin aku bisa jawab, dipublish di mana gitu barangkali. Tapi Bisa, Pak. ini Ya, karena bisa ya, tersambung ya. Bisa di copy semua bisa. Oke. Chatnya nanti Jadi bisa nanti dikirim chatnya. soalnya masalahnya aku gaptek nih. Oke, jadi ini mungkin kita langsung ke acara berikutnya aja, karena dan kita juga berikan salam dulu untuk yang baru bergabung di sini. Sudah 319 peserta dari lintas angkatan. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih nih untuk Dr. Ceva dan Dr. Novik ya.